Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kemarin di pertemuan minggu lalu kita sudah menyinggung besaran pokok dan besaran turunan. Tapi ini ada tambahan sedikit lagi dari Bu Eti. Nah, besaran pokok kemarin pengertiannya apa? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh ilmuwan. Untuk menghafal besaran pokok, berarti punya singkatan. Ini nih. Singkatannya, untuk mempermudah kalian menghafalkan besaran pokok yang jumlahnya ada 7, itu adalah ini. Panjang masa waktu saat ku ingin jumpa. Panjang masa waktu saat ku ingin jumpa. Nah, itu singkatannya untuk mempermudah kalian menghafalkan nama besaran pokok. Panjang masa waktu saat ku ingin jumpa. Panjang, nama besarannya berarti panjang. Masa, nama besarannya berarti masa. Waktu, nama besarannya berarti waktu. Saat, nama besarannya berarti suhu. Ku, berarti kuat arus. Ingin, nama besarannya berarti intensitas cahaya. Jumpa, nama besarannya berarti jumlah zat. Itu ya. Ingat-ingat ini. Panjang masa waktu saat ku ingin jumpa. Nah, satuannya kalau panjang berarti meter, ditulis M. Masa, satuannya kilogram, ditulis kg, seperti ini. Waktu, satuannya detik atau sekon. Suhu, satuannya Kelvin, biasanya ditulis derajat K, gini aja. Kuat arus, ditulis satuannya ampere. Biasanya ditulis A, gini saja. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya kilomol. Nah, ada tambahan lagi dari Bu Eti. Yang di buku kalian belum lengkap, bisa ditambahkan ya. Jadi panjang itu alat ukurnya ada mistar, ada rollmeter, ada jangka sorong, mikrometer, skrup. Nanti akan Bu Eti jelaskan serta Bu Eti akan kasih lihat gambarnya. Penampakannya seperti apa sih alat ukur ini gitu ya. Terus masa ini alat ukurnya adalah neraca. Neraca itu nama lainnya adalah timbangan. Kalau nama IPA-nya itu biasanya pakai neraca. Neraca ada macam-macam. Ada neraca pegas, neraca sama lengan, neraca Ohs. Waktu, alat ukurnya ada jam tangan, jam dinding, stopwatch. Suhu, alat ukurnya ada termometer. Nah, termometer ini juga ada banyak sekali macam-macamnya. Ada termometer digital, ada termometer tembak yang kalau termometer tembak ini adalah termometer yang saat ini sering digunakan. Kalau misalkan kalian mau masuk ke mall atau masuk ke pasar atau masuk ke puskesmas, nah itu biasanya karena ini musim corona kalian akan diukur suhu dulu. Pakainya termometer tembak itu. Ada juga termometer alkohol. Nah, nanti ini akan kita pelajari di bab 2. Terus ada kuat arus. Kuat arus itu alat ukurnya ampermeter. Kuat arus ini dia kaitannya dengan tegangan listrik, arus listrik ya. Intensitas cahaya, alat ukurnya luxmeter dan kandelemeter. Sedangkan kalau jumlah zat, ini tidak ada alat ukurnya, namun bisa kita hitung. Selanjutnya besaran turunan. Nah, besaran turunan kemarin apa pengertiannya? Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Untuk mengingat
Cara mudah untuk mengingat besaran pokok yang jumlahnya 10, berarti punya singkatan juga. Nah, singkatannya apa? Singkatannya ini. Lufmas, perjuangan, nggak usah ke Nanda. Jadi seolah-olah kamu mencintai seseorang, terus bilang, nggak usah memperjuangkan Nanda, memperjuangkan aku saja toh, gitu kan. Ya. Lufmas, perjuangan, nggak usah ke Nanda. Luf itu berarti nama besarannya adalah luas dan volume. Mas itu berarti masa jenis. Perjuangan berarti besaran turunannya percepatan dan kelajuan. Nggak usah berarti gaya dan usaha. Ke berarti kecepatan. Nanda tekanan dan daya. Ingat-ingat ya, ini ada 10 tapi kalau kamu ingat singkatannya dari Bu Eti ini pasti bakalan cepet atau gampang lah ngingetnya. Lufmas, perjuangan nggak usah ke Nanda. Tuh. Nah, sekarang Bu Eti buatkan tabel besaran turunan. Di buku kalian itu sudah ada. Tapi satuannya masih membingungkan. Nah, ini bisa ditambahkan. Halaman 7. Itu ada tabel besaran turunan. Nama tabelnya ada besaran, definisi operasional, terus berasal dari besaran pokok apa, berasal dari besaran turunan apa. Nah, yang paling pojok ditambahkan satuan gitu ya. Nah, luas ini satuannya meter persegi. Ditulis M pangkat 3, pangkat 2. Volume satuannya meter kubik. Ditulisnya M pangkat 3. Ini ditambahkan ya, M pangkat 2, M pangkat 3 ditambahkan di buku kalian ya. Terus massa jenis, kilogram per meter kubik. Ditulis Kg per M pangkat 3. Percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ditulisnya M per S pangkat 2. Kelajuan satuannya meter per sekon, ditulis M per S. Gaya satuannya Newton. Newton itu kalau diuraikan sama saja kilogram meter per S pangkat 2. S ini sekon pangkat 2. Usaha satuannya Joule. Kalau diuraikan sama aja kilogram meter pangkat 2 S pangkat 2. Kecepatan ini meter per sekon sama dengan kelajuan. Nulisnya M per S. Tekanan satuannya Pascal. Pascal itu sama saja N per S pangkat 2. N ini apa? N itu Newton. Newton per S pangkat 2. Terus daya. Daya ini berarti kaitannya dengan listrik juga. Satuannya watt. Nah, watt itu sama saja kilogram meter pangkat 2 per S pangkat 3. Nah, yang termasuk besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Berarti apa? Besaran pokok panjang itu kan satuannya meter. Maka yang termasuk besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang itu adalah luas dan volume. Ya. Terus kalau misalkan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Berarti apa? Nama besarannya. Massa dan panjang. Massa itu kan satuannya kilogram, panjang meter. Nah, ada nggak? Nggak ada ya kalau massa dan panjang saja. Kalau ini massa jenis berarti
diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran turunan volume. Gitu. Nah, volume ini alat ukurnya. Oke, gini ya. Di besaran turunan ini kebanyakan tidak ada alat ukurnya, berbeda dengan besaran pokok. Kebanyakan dihitung. Tapi kalau volume ada yang bisa pakai alat ukur. Alat ukurnya yaitu gelas ukur, ya. Dan juga kelajuan. Ini dihitung juga ada alat ukurnya yaitu speedometer. Nah, ini adalah mistar. Kenapa alat ukur panjang itu ada macam-macam? Nah, karena kegunaannya berbeda. Jadi kalau mistar, itu kan dia hanya memiliki skala maksimal ya, rata-rata yang kalian miliki, itu kan cuma 30 cm. 30 cm, paling-paling bisa digunakan untuk menggaris di buku kalian saja. Tapi kalau roll meter ini, dia juga termasuk alat ukur panjang. Dia bisa digunakan untuk mengukur suatu hal yang lebih panjang. Dan biasanya ini digunakan oleh Pak tukang, kemudian para pekerja jalan, itu pakainya roll meter. Karena roll meter dia memiliki skala 20 sampai 25 meter. Bayangkan saja kalau misalkan Pak tukang atau para pekerja jalan itu alat ukurnya menggunakan mistar, pasti kesusahan, gitu kan? Sangat kesusahan karena mistar cuma sampai 30 cm, padahal jalan itu kan panjangnya bermeter-meter, gitu ya. Terus ini ada jangka sorong. Jangka sorong itu ada bagian rahang bawah, rahang atas, kemudian ini tangkai ukur kedalaman. Nah, jadi jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur diameter, contoh diameter dari spidol ataupun kapur. Caranya spidol tersebut yang mau diukur diameternya dijepit di rahang bawah ini. Dijepit di sini. Kemudian baru dikunci pakai baut pengunci. Baru deh bisa dilihat hasilnya. Nah, jangka sorong ini dibedakan ada dua skala. Ada skala utama, ada skala nonius. Skala utama ini dia biasanya menggunakan satuan sentimeter. Sedangkan kalau noniusnya menggunakan skala milimeter. Kenapa diameter dari spidol itu tadi tidak diukur dengan menggunakan mistar? Karena kalau diukur pakai mistar agak kesulitan, gitu kan? Agak kesulitan. Sedangkan kalau pakai jangka sorong kan dijepit, maka tidak akan bergeser. Gitu. Dan bagian ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman dari spidol tersebut. Tutup spidol misalkan ya, tutup spidol itu kan berlubang. Nah, itu bisa kita ukur dengan menggunakan tangkai ukur kedalaman ini. Caranya sama, dimasukkan ke dalam benda yang mau diukur itu tadi, terus dikunci. Habis itu dilihat skala utama dan skala nonius. Nah, kalau jangka sorong itu dia punya ketelitian berapa? Di halaman 5. Jangka sorong ini dia punya ketelitian 0,1 mm. Terus ini mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini dia punya ketelitian 0,01 mm. Nah, mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Ketebalan kertas dengan cara dijepit pakai ini, landasan dan skrup ini. Ya, dijepit.
Kemudian nanti dilihat skala utama dan skala noniusnya. Ini ada skala utama, ini ada skala noniusnya. Ngencenginnya pakai ini, roda bergigi ini. Nah, ini nanti kalau dikencengin maka ini bisa nutup. Nah, bayangkan saja kalau misalkan kertas, ketebalan kertas diukur pakai mistar atau pakai rollmeter, bisa nggak? Nggak bisa. Sangat susah. Maka ada alat ukurnya tersendiri, yaitu micrometer scrope ini. Kalau pakai micrometer scrope, nanti tinggal dijepit, terus dikencengin, dilihat deh skalanya. Berapa sih ketebalan kertas tersebut gitu. Terus lanjut, ini neraca. Neraca itu tadi adalah alat ukur dari massa. Neraca ada macam-macam. Ini ada neraca pegas, ada neraca sama lengan, ada neraca Ohs. Neraca pegas ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Kalau ukuran kecil seperti ini, maka digunakan untuk mengukur massa yang mengukur benda yang massanya kecil, gitu ya. Contohnya baterai kayak gitu. Ini bisa pakai ini. Kalau para pembeli beras atau gabah itu ya, kalau kalian perhatikan itu juga dia menggunakan neraca pegas. Tapi skalanya lebih besar karena yang diukur masanya juga lebih berat kayak gitu. Ini neraca sama lengan biasanya digunakan oleh para pembeli emas. Ini neraca Ohs. Seperti ini dia punya 3 skala. Ada skala utama di sini, skala kedua, skala ketiga. Ada di halaman 6 bagian atas ya, itu cara menghitungnya. Kalau misalkan neraca skala utamanya ini menunjukkan, maaf, ini ada 3 lengan. Ada lengan pertama, lengan kedua, lengan ketiga. Lengan pertama misalkan menunjukkan 2 gram. Lengan kedua yang tengah ini misalkan menunjukkan 0,65 gram. Lengan ketiga menunjukkan 0,4 gram. Karena bentuknya semua gram, maka tinggal ditambahkan saja. 2 gram tambah 65 gram tambah 0,4 gram. Maka nanti hasilnya adalah 67,4 gram. Terus ini alat ukur waktu. Jam tangan sudah sering kalian jumpai, jam dinding juga sering kalian jumpai. Dan ini stopwatch biasanya dimiliki oleh guru PJOK ya. Terus ini alat ukur suhu. Yang ini contohnya termometer digital. Terus ini alat ukur kuat arus. Kuat arus tadi berhubungan dengan listrik, aliran listrik. Namanya ampermeter. Ampermeter itu bentuknya seperti ini. Terus ini alat ukur intensitas cahaya, namanya luxmeter. Dan yang terakhir, ini adalah gelas ukur. Jadi gelas ukur itu maksimal ya, biasanya kalau di laboratorium IPA itu maksimal menampung volume 2 liter. Nih, ini yang paling besar 2 liter, 1 liter, ada yang 500 liter, ada yang 300 liter. Ada skalanya ini. Ada skalanya 10, 20, 30, 40, dan lain sebagainya. Nah, gelas ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bentuknya tidak beraturan. Karena gelas ukur tadi fungsinya untuk sebagai alat ukur volume. Kalau benda tersebut bentuknya beraturan, misalkan bentuknya kubus, limas, balok, itu kan bentuknya beraturan, maka bisa dihitung. Sedangkan kalau bentuknya tidak beraturan seperti kerikil, maka kita bisa lihat, kita bisa tahu volumenya berapa ini dengan menggunakan gelas ukur. Tapi hanya benda-benda yang berukuran kecil saja. Kalau misalkan batu yang besar seperti batu yang ada di sawah, nah itu nggak bisa karena maksimal gelas ukur ini hanya bisa menampung 2 liter saja. Nggak bisa masuk dong kalau
Kalau batu yang ada di sawah, nah itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, that's all. Thank you very much. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.